Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nama saya Fani Pranata dengan NIM 253303611408 dari kelas TI Malam A. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sistem keamanan pintu otomatis berbasis digital. Oke, pertama-tama kita pahami dulu apa itu kode keamanan. Kode keamanan itu adalah berupa angka, huruf, ataupun simbol. Nah, kemudian kode keamanan tersebut harus dikonversikan ke biner karena komputer kita hanya mampu memahami dua angka yakni satu dan 0. Satu itu artinya hidup dan 0 itu mati. Nah, bagaimanakah cara mengkonversikan kode keamanan tersebut ke biner? Nah, misalnya saya di sini akan menggunakan angka 68. 68. 68 ini kita bagikan dua karena biner itu hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Kita tulis nih, 68 dibagi 2 itu 34, sisanya nggak ada, jadi kita tulis 0. Lanjut, 34 dibagi 2 itu 17, sisanya 0, bagi 2 lagi, 17 itu dibagi 2, 8,5. Tapi, kita tidak bisa menuliskannya 0,5. Jadi, 0,5-nya itu dijadikan sisa, kita tulis 1. Lanjut, kita bagi 2 lagi, 8 dibagi 2, 4, 4 dibagi 2, kita tuang 2 dibagi 1, 2 dibagi 2, 1, sampai ya habis. 1 dibagi 2 itu tak bisa, jadi kita 1, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, menentukan kode binernya itu harus kita urutkan dari yang paling bawah ke atas. Jadi tulisannya begini ya. Kita tuliskan dulu 1 di bawah ini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Oke. Cara menentukan apakah ini sudah pas atau belum, ada cara cepatnya, yakni begini. 0 di sini tuh kita bisa, jika dia terisi 1, dia bernilai 1. Karena di sini 0 dia nggak ada nilainya, jadi ini kosong ya. Baris kedua itu 2, baris ketiga itu 4, baris keempat itu 8, baris kelima itu 16, baris keenam itu 32, dan baris ketujuh itu 64. Nah, jadi yang kita hitung itu yang ada angka satunya saja, yang nolnya tidak perlu dihitung lagi. Nah, kalau begitu 4 ditambah 64, yakni 68, pas ya. 64 tambah 4 dengan 68, pas dia ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang rangkaian gerbang logikanya. Nah, gerbang logikanya itu seperti ini. Oke, jadi di sini gerbang logikanya itu terdiri dari dua input ya, karena di bawah ini kita harus memasukkan password yang kita inginkan, misalnya passwordnya AC seperti A. Nah, jadi yang di bagian atasnya ini kita tempat memasukkan kode sandinya. Misalnya kalau kita masukkan yang salah nih, BC lah, waktunya nggak nyala karena sandinya salah. Jadi kalau mau menyala dia harus AC. Apabila belum disetting sama sekali, begini, lampunya hidup. Jadi dia tetap terbuka ya. Apabila sudah kita setting, dia nanti lampunya mati. Kurang lebih seperti itu.
Bagaimana kalau semua di bagian sini diisi? Itu saja hasilnya dia tidak akan hidup karena sandinya salah ya. Baik, lalu mengenai tabel kebenarannya. Oke, ini adalah tabel kebenarannya ya. Tabel kebenaran ini bisa kita peroleh dari hasil gerbang logika yang kita buat tadi. Jadi misalnya kita input satu bagian atasnya kan, kita input uh, kode A, maka dia akan menjadi satu. Karena A itu akan melewati gerbang XOR, saya kasih nama G, jadi G-nya ini hidup ya, jadi dia terhitung satu. Nah, di depan gerbang logika yang saya buat tadi, di sini, di depannya saya membuat gerbang NOT. Jadi apabila G ini melewati gerbang NOT, maka dia akan membalikkan nilai daripada si G ini. Di sini nilai G bernilai 1. Maka apabila dia melewati gerbang NOT, dia akan berubah menjadi 0. Yang lain adalah 0. Jika kena inverter akan hidup. Satu. Tapi selanjutnya gerbang G akan masuk ke gerbang K. Gerbang K ini adalah gerbang N. Jadi apabila hanya hidup, G-nya mati, dia tidak akan hidup gerbang K-nya. Sedangkan di sini gerbang I dan gerbang J akan tetap hidup, lalu akan masuk ke gerbang L. Gerbang K dan L akan melewati gerbang M, yang dimana gerbang M ini juga gerbang N. Jadi apabila salah satu gerbang di sini mati, misalnya dalam kasus tadi gerbang K itu mati, gerbang L itu menyala, maka lampunya tidak akan hidup. Begini, gerbang A di sini kita masukkan mati lampunya. Oke, inilah status lampunya setelah beberapa kemungkinan yang saya coba. Lalu saya akan menjelaskan bagian-bagian alur sistem dan fungsi tiap blok utamanya. Alur sistemnya ini terdiri dari input, proses, dan outputnya. Jadi bagian inputnya terdiri dari tempat untuk memasukkan sandi dan juga tempat untuk menentukan sandi. Misalnya kita di sini memasukkan B dan C sebagai sandinya. Oke. Maka lampunya akan hidup. Nah, bagian prosesnya itu terdiri dari gerbang-gerbang logika yang saya buat. Gerbang logika ini berfungsi untuk memverifikasi apakah akses, apakah apakah sudah sesuai dengan input yang saya masukkan tadi, sehingga dia akan mengalirkan sinyal ke output. Apabila logika yang saya masukkan tadi di bagian input sudah sesuai, lalu di bagian output adalah bagian hasil dari input dan juga proses. Nah, output ini dia akan menghasilkan sesuai dengan logika yang saya masukkan tadi di bagian output. Misalnya di sini saya taruh A itu sebagai password dan juga D. Apabila kita masukkan password AB, dia tidak akan menyala. Tapi kalau kita masukkan sesuai passwordnya, dia akan menyala.
Sekian presentasi saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.